Pasar Petisah pagi itu sudah ramai seperti biasa. Suara pedagang yang memanggil pembeli bercampur dengan teriakan tukang parkir dan deru motor yang keluar masuk lorong pasar. Di antara keramaian itu, satu sosok berjalan dengan langkah berat, diikuti 4 lelaki bertubuh kekar. Semua orang yang melihatnya refleks menunduk atau menghindar. Dialah Bang Oloan, preman yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi penguasa pasar ini. Tubuhnya tinggi besar, dengan tato ukiran motif Batak di lengan kiri yang terlihat saat kemeja lusuhnya dibiarkan terbuka 2 kancing. Mata Bang Oloan selalu tampak menyipit, seolah mengukur siapa saja yang berani melawan. Di tangan kanannya, ia menggenggam rokok kretek yang bara ujungnya memantulkan sinar merah kecil di antara kepulan asap. Tiap kali ia berjalan melewati lapak, suara para pedagang langsung merendah. "Bang, ini uangnya," bisik seorang penjual sayur, menyelipkan selembar uang lusuh ke tangannya. Bang Oloan hanya mengangguk tanpa melihat wajah orang itu, lalu melangkah lagi. Ia seperti macan yang berpatroli di wilayah kekuasaannya, memastikan tak ada satupun yang luput dari setoran keamanan yang ia sebut sebagai jaminan ketentraman. Semua orang tahu, yang tidak membayar, lapaknya akan diacak-acak atau dagangannya dibuang ke gat. Anak buahnya, yang dipanggil Sangkot, berjalan di belakang sambil membawa kantong plastik hitam berisi uang setoran pagi itu. Kadang mereka bercanda kasar, menertawakan pedagang yang tampak takut. Ada rasa puas di wajah Oloan setiap kali melihat orang merendahkan badan hanya untuk menyodorkan uang. Baginya, rasa takut itu adalah tanda ia masih berkuasa penuh di pasar ini. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melangkah di lorong makanan, aroma gurih rempah soto menyeruak kuat. Bang Oloan menghentikan langkahnya, menghirup dalam-dalam. Bau santan yang berpadu dengan serai, daun jeruk, dan kaldu daging seolah menuntunnya menuju sebuah warung kecil di sudut pasar. Di sana, seorang gadis berambut hitam panjang, kulit sawo matang, dan senyum tipis tengah menuang kuah kuning ke dalam mangkuk. Raina Beer, Simanjuntak, itulah namanya. Begitu ia memperkenalkan diri ke para pedagang sekitar saat pertama kali membuka lapak seminggu lalu. Muda, cantik, dan pandai meracik soto Medan yang rasanya membuat orang ingin kembali. Meja kecilnya selalu penuh pembeli, bahkan sampai ada yang rela berdiri demi mencicipi kuahnya. Namun, di balik wajah teduh itu, ada ketegasan yang membuat beberapa pedagang senior berbisik-bisik, gadis ini sepertinya bukan orang sembarangan. Bang Oloan menatapnya lama, sambil mengisap rokok. Sangkot yang melihat itu langsung tersenyum miring. "Bos, kayaknya yang ini bisa jadi sumber setoran baru. Ramai kali orangnya." Oloan mengangguk pelan, matanya menyipit, bukan hanya karena aroma uang yang menggiurkan, tapi juga karena rasa penasaran akan sosok gadis yang berani membuka lapak di wilayah kekuasaannya tanpa izin. Di sudut lain pasar, beberapa pedagang memperhatikan gerak-gerik Bang Oloan yang kini perlahan mendekati warung soto itu. Suasana di sekitar mendadak terasa tegang. Mereka tahu, jika Oloan sudah menarget seseorang, biasanya ada 2 pilihan, tunduk atau hancur. Tapi pagi itu, tak ada yang tahu bahwa gadis penjual soto ini menyimpan sesuatu yang bahkan Bang Oloan sendiri belum pernah hadapi. Bang Oloan berdiri tepat di depan lapak soto itu, tubuhnya menutupi cahaya pagi yang masuk dari celah atap pasar. Beberapa pembeli yang sedang makan sontak terdiam, sendok di tangan mereka menggantung di udara. Raina menoleh sebentar, lalu kembali menuang kuah ke mangkuk tanpa berkata apa-apa, seakan kehadiran Oloan hanyalah angin lalu. "Baru buka di sini, iya." Suara Oloan berat dan serak, terdengar seperti gertakan. Ia menyandarkan tubuhnya di tiang kayu lapak, matanya meneliti setiap sudut meja dan wadah dagangan Raina. "Biasanya orang kalau masuk wilayahku, paling nggak kasih salam dulu," lanjutnya, bibirnya melengkung sinis. Raina tidak langsung menjawab. Ia meletakkan mangkuk berisi soto di depan seorang pembeli, tersenyum tipis, lalu baru menatap Oloan. "Salam sudah saya kasih waktu pertama kali masuk pasar ini. Tapi kalau maksud abang, salam, itu uang, saya tidak punya kewajiban bayar," ucapnya tenang, tapi tajam. Beberapa pembeli saling pandang. Sangkot, anak buah Oloan, langsung maju setengah langkah, hendak membalas kata-kata itu. Namun, Oloan mengangkat tangannya, memberi tanda untuk diam. Tatapan Oloan kini berubah, bukan lagi sekadar penguasa pasar yang mengincar uang, tapi seorang pria yang merasa harga dirinya baru saja ditantang di depan umum.
Cantik-cantik, berani juga kau ngomong gitu sama aku, gumam Oloan. Kali ini nadanya lebih rendah, seperti bisikan yang justru membuat udara di sekitar terasa berat. Ia mencondongkan tubuh, mendekat ke wajah Raina. Kau pikir, siapa yang bisa jamin lapak kau tetap utuh di pasar ini kalau bukan aku? Raina tak bergeming, yang jaga lapak saya, adalah tangan saya sendiri. Dan kalau ada yang mau coba merusaknya, kita lihat siapa yang utuh, siapa yang hancur, jawabnya sambil menatap lurus ke mata Oloan. Tatapan itu dingin, tapi anehnya membuat Oloan merasakan getaran samar di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan saat menghadapi pedagang lain. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar lapak. Bisik-bisik terdengar, beberapa orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Oloan akhirnya berdiri tegak, menghembuskan asap rokoknya ke samping. Baiklah, kita lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa perlindungan, katanya, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan lapak, ia melirik sekali lagi, seolah mencoba membaca rahasia di balik ketenangan gadis itu. Raina kembali melayani pembeli seperti tak terjadi apa-apa, tapi di dalam hatinya, ia sudah bersiap. Kata-kata kakeknya terngiang jelas, ilmu sombaun itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Gunakan hanya saat terpaksa, dan ia tahu, hari itu hanya permulaan dari bentrokan yang lebih besar. Keesokan paginya, kabar tentang keberanian Raina sudah beredar di seluruh sudut pasar Petisah. Pedagang sayur, penjual ikan, hingga tukang parkir membicarakan gadis penjual soto yang berani menolak Bang Oloan. Ada yang kagum, tapi lebih banyak yang khawatir. Mereka tahu, Oloan tidak pernah diam jika harga dirinya direndahkan. Bang Oloan sendiri pagi itu duduk di warung kopi dekat gerbang pasar, matanya memperhatikan orang lalu lalang. Tangannya menggenggam gelas kopi hitam, tapi pikirannya masih memutar adegan kemarin. Bukan hanya ucapan Raina yang menusuk egonya, tapi juga tatapan gadis itu, tatapan yang sama sekali tidak gentar. "Bos, mau langsung kita hajar aja lapaknya?" tanya Sangkot, suaranya pelan tapi syarat emosi. Ia sudah geram sejak kemarin, merasa gadis itu telah mempermalukan mereka di depan umum. Oloan mengisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya pelan. "Belum, biar dia dulu merasa aman. Baru nanti kita jatuhkan pelan-pelan," jawabnya, matanya menyipit. Sore harinya, Oloan sengaja berjalan melewati lapak Raina, kali ini tanpa banyak bicara. Ia hanya berdiri beberapa meter dari sana, mengamati pembeli yang terus berdatangan. Dalam hatinya, ia sudah menghitung berapa banyak uang yang bisa diperas jika gadis itu mau tunduk. Tapi yang membuatnya heran, setiap kali tatapan mereka bertemu, ada semacam hawa panas yang membuat lehernya terasa kaku. Raina yang menyadari dirinya diawasi, tetap tenang. Ia menyapa pembeli, menyendok kuah soto dengan tangan mantap, seolah kehadiran Oloan sama sekali tidak mengganggu. Namun, di dalam dirinya, ia sudah menyiapkan lapisan pertahanan. Kakeknya selalu berkata, orang yang menguasai sombaun tidak pernah mencari lawan, tapi kalau lawan datang, jangan beri celah. Salah satu pembeli berbisik kepada Raina, "Kau hati-hati sama si Oloan itu, Nona, dia bisa bikin orang bangkrut dalam seminggu." Raina hanya tersenyum, kalau rezeki dari Tuhan, tak ada yang bisa rampas. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi penuh keyakinan yang membuat pembeli itu terdiam. Di ujung pasar, Sangkot mengamati dari jauh sambil berbisik ke anak buah lain, "Besok kita mulai, kita kasih dia pelajaran kecil. Biar tahu rasa." Mereka tertawa pelan, tidak menyadari bahwa Raina sudah mencium gelagat buruk ini. Langkah-langkah kecil menuju bentrokan besar mulai terbentuk. Pasar yang biasanya hanya riuh oleh suara tawar-menawar kini seperti menyimpan bara di bawahnya. Dan Raina tahu, saat bara itu meledak, ia harus siap menunjukkan bahwa warisan leluhurnya bukan sekadar cerita. Pagi itu, suasana pasar Petisah terlihat biasa di permukaan, tapi di balik riuh tawar-menawar, ada ketegangan yang tak terlihat. Raina sedang sibuk menyiapkan panci besar berisi kuah soto Medan yang baru saja matang ketika tiga pria bertubuh kekar datang menghampiri. Mereka mengenakan kaos ketat dan celana jeans pudar, wajahnya penuh senyum mengejek. "Cantik, bos kami titip pesan," kata salah satu dari mereka, suaranya serak seperti abis merokok semalaman. Ia menepuk meja kayu lapak Raina dengan keras, membuat mangkuk-mangkuk berguncang. "Mulai minggu ini, kau bayar uang keamanan. Kalau enggak ya, pasar ini bisa jadi tempat yang enggak aman buat kau." Pembeli yang sedang makan langsung terdiam,
beberapa menunduk pura-pura sibuk. Raina menatap ketiga orang itu tanpa gentar. Kalau memang kalian mau makan, silakan duduk. Tapi kalau mau minta uang keamanan, kalian salah alamat, ucapnya tenang, suaranya terdengar jelas di tengah keramaian. Anak buah Oloan yang paling tinggi badannya, si Parlin, tersenyum sinis. Ah, jadi kau pikir bisa dagang di sini tanpa restu Bang Oloan? Kau pikir siapa yang bikin pasar ini aman? Tangannya meraih wadah sambal di meja, lalu menuangkannya ke lantai. Aroma pedas langsung menyeruak, membuat beberapa pembeli mundur. Raina tetap berdiri tegak. Pasar ini aman bukan karena satu orang. Aman karena semua orang di sini saling jaga. Kalau kalian mau coba buat ribut, kalian bisa mulai dari saya, katanya sambil menatap tajam ke mata Parlin. Tatapan itu membuat pria itu ragu sepersekian detik, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Namun, Parlin mencoba menutupi rasa canggungnya dengan tertawa keras. Kau ini, berani juga ngomong begitu, ujarnya, lalu meraih sendok logam dan memukul meja beberapa kali. Dua rekannya melangkah maju, bersiap merusak lapak. Pembeli mulai berlarian menjauh, menyisakan ruang kosong di sekitar lapak. Tapi Raina tidak bergerak sedikitpun. Ia menutup panci kuah sotonya, lalu memutar tubuh pelan, seakan bersiap. Dalam hatinya, ia berbisik doa leluhur, merasakan hawa panas mulai mengalir dari telapak kaki hingga ujung rambutnya. Di kejauhan, Bang Oloan berdiri dengan kedua tangan di saku celana, mengamati dari balik kios buah. Bibirnya melengkung tipis. Ia ingin melihat apakah gadis ini akan menyerah, atau justru membuatnya harus turun tangan sendiri. Parlin menatap Raina dengan tatapan merendahkan. Kau mau bikin masalah sama kami? Sekali kami remas, lapak kau ini tinggal kenangan. Ia melangkah maju, jaraknya kini tinggal setengah meter dari Raina. Udara di sekeliling terasa berat, pembeli yang tadi masih bertahan kini benar-benar pergi, meninggalkan warung soto itu nyaris kosong. Raina menghela napas pelan. Aku tidak mau bikin masalah. Tapi kalau kalian memaksa, aku juga tidak akan mundur, katanya datar. Suaranya jernih dan tak bergetar sedikitpun. Kalimat itu justru membuat Parlin tertawa keras, seperti mendengar lelucon. Hahaha, kau kira kau siapa? Gadis kecil penjual soto. Dua rekannya mulai bergerak meraih panci kuah soto, hendak membalikkannya. Namun, dalam satu gerakan cepat, Raina memegang pergelangan tangan salah satu dari mereka. Sentuhan itu sekilas terlihat biasa, tapi si pria langsung meringis, seolah pergelangannya diremas besi panas. Lepas, panas, teriaknya, membuat temannya terpaku. Raina tidak melepaskan tatapannya dari Parlin. Katakan pada Bang Oloan, uangku hanya untuk modal dan rezeki halal, bukan untuk takut pada orang, ucapnya dengan nada yang seperti perintah. Parlin mencoba menahan amarah, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Raina yang membuat langkahnya tertahan. Hawa panas yang aneh mulai menyelimuti area sekitar. Parlin merasakan keringat menetes di pelipisnya, padahal udara pagi itu tidak terlalu terik. Ia melirik ke temannya yang tadi menjerit, kini duduk di lantai sambil memegangi tangannya. Matanya tampak kosong, seperti kehilangan tenaga. Ini, apa yang kau lakukan? Tanya Parlin setengah berbisik, suara kasarnya hilang diganti ketakutan yang mulai merayap. Raina hanya tersenyum tipis. Hanya peringatan. Jangan memaksa aku untuk melanjutkan, jawabnya, lalu melepaskan genggaman pada pria yang ia pegang tadi. Pria itu langsung tersungkur, napasnya memburu. Suasana pasar yang tadinya bising kini sepi di sekitar lapak Raina. Orang-orang yang mengintip dari kejauhan mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan menunduk agar tidak terlihat oleh anak buah Oloan. Parlin akhirnya mundur selangkah, lalu memberi kode pada dua rekannya untuk pergi. Dari kejauhan, Bang Oloan yang mengamati semuanya mengerutkan kening. Ia tidak pernah melihat anak buahnya mundur hanya karena gertakan, apalagi dari seorang perempuan. Dalam hatinya, ia mulai curiga, ada sesuatu yang berbeda dengan gadis ini, sesuatu yang mungkin berbahaya bagi kekuasaannya. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya naik, pasar Petisa sudah riuh oleh kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Dari penjual sayur di lorong depan sampai tukang gorengan di ujung pasar, semua membicarakan hal yang sama, bagaimana tiga anak buah Bang Oloan pulang dengan wajah pucat dan tangan gemetar setelah mencoba memalak penjual soto baru itu. Aku lihat sendiri, si Parlin sampai nggak berani menatap mata si Raina, bisik seorang penjual bumbu sambil mengaduk cabai giling. Kau yakin bukan dia yang kena guna-guna?
Sahut temannya setengah berbisik, tapi matanya melirik ke arah lapak Raina yang sudah mulai ramai lagi pembeli. Beberapa orang bahkan mulai sengaja mampir, bukan hanya untuk makan soto, tapi untuk melihat langsung gadis yang berani menantang penguasa pasar. Raina tetap melayani pembeli dengan senyum tenang, seakan tak peduli omongan orang. Namun, ia sadar semua mata memperhatikannya, termasuk mata-mata yang bekerja untuk Oloan. Di warung kopi dekat pintu masuk pasar, Bang Oloan duduk sambil memutar cangkirnya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi tangannya mengetuk meja berulang kali, pertanda pikirannya sedang bekerja keras. Orang-orang mulai lihat aku lemah kalau aku diam saja, ucapnya perlahan kepada Sangkot. Itu berbahaya. Sangkot mengangguk, matanya melirik ke arah lapak Raina yang terlihat dari kejauhan. Bos, kau mau aku dan anak-anak balik ke sana? Kali ini kita buat dia kapok. Tapi Oloan menggeleng. Bukan begitu caranya, aku yang akan turun tangan sendiri. Aku mau lihat sendiri mata perempuan itu, dan aku mau dia tunduk tanpa perlu sentuh. Siang itu, suasana pasar mendadak berubah. Pedagang yang melihat Oloan berjalan ke arah lapak Raina mulai mundur, sebagian bahkan pura-pura sibuk di dalam kios agar tidak ikut terseret. Masalah, langkah Oloan mantap, setiap pijakan kakinya terasa seperti genderang perang yang mendekat. Raina yang sedang menuang kuah soto perlahan menoleh. Ia melihat Oloan berdiri di depannya, tubuh besar itu menutup cahaya. Pembeli di meja segera bangkit dan mundur, meninggalkan kursi kosong. Sekilas, keduanya saling menatap, tatapan Oloan penuh kuasa, tatapan Raina penuh ketenangan. Hening menyelimuti sudut pasar itu. Tak ada yang berani bersuara. Semua orang tahu, percakapan yang akan terjadi berikutnya bisa menjadi awal bentrokan terbesar di pasar Petisah sejak bertahun-tahun. Bang Oloan berdiri hanya sejengkal dari meja kayu lapak soto itu. Asap tipis dari rokoknya berbaur dengan aroma kuah soto yang mengepul, menciptakan kontras yang aneh, panas dari bara rokok dan hangat dari rempah kuah. Kau tahu siapa aku? Tanya Oloan pelan, tapi nadanya mengandung tekanan yang membuat orang biasa gemetar. Raina menatapnya lurus. Aku tahu, tapi itu tidak mengubah siapa diriku, jawabnya singkat. Suaranya tenang, tidak meninggi, tapi cukup untuk menusuk telinga siapapun yang mendengar. Beberapa penonton yang bersembunyi di balik kios hampir menahan napas, takut suara mereka memecah ketegangan itu. Oloan tersenyum miring, lalu duduk di salah satu kursi pembeli. Kau cantik, kau pintar, tapi pasar ini keras, Nona. Kalau mau aman, kau harus punya pelindung. Ia menepuk dadanya, dan tidak ada pelindung yang lebih kuat dari aku. Raina meletakkan sendok sayur, lalu bersandar sedikit pada meja. Pelindungku adalah darahku sendiri, katanya, membuat Oloan mengernyit. Apa maksudmu? Tanyanya, nada suaranya berubah. Raina menghela napas, lalu menunduk sejenak. Dalam pikirannya, bayangan kakeknya, guru Partahi Simanjuntak, muncul. Sosok tua berwajah keras yang membesarkannya di tanah Balige, mengajarkan bahwa darah keluarga mereka adalah darah para penjaga. Kau mungkin tidak percaya, Bang Oloan, lanjut Raina, tapi aku adalah keturunan marga Simanjuntak yang memegang warisan ilmu Sombaon. Ilmu itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi orang yang tertindas. Dan jika ada yang mencoba mengambil yang bukan haknya, ia menatap tajam, maka darahku akan memanggil kekuatan itu. Oloan tidak tertawa, tidak juga marah. Ada sedikit kerutan di dahinya, tanda ia mencoba memahami. Ia pernah mendengar nama guru Partahi Simanjuntak di masa kecilnya, seorang tabib sekaligus pendekar yang bahkan disegani preman-preman di Danau Toba. Tapi ia tidak pernah membayangkan cucunya akan muncul di hadapannya, di tengah pasar yang ia kuasai. Angin yang berhembus di lorong pasar mendadak terasa berbeda. Hawa panas dan berat mengalir pelan, membuat tengkuk Oloan dingin. Ia menatap Raina, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tatapan seseorang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Kalau begitu, kata Oloan perlahan, aku harus lihat sendiri, seberapa kuat warisan darahmu itu. Ucapannya terdengar seperti tantangan yang tak mungkin dihindari, dan kerumunan yang mengintip dari jauh tahu, bentrokan ini sudah tak bisa dicegah lagi. Hening yang menekan menyelimuti sudut pasar Petisah. Hanya terdengar suara jauh pedagang ikan memanggil pembeli dan sesekali dentingan sendok yang jatuh di warung sebelah. Bang Oloan bangkit perlahan dari kursi, menatap Raina seperti singa yang sedang menilai lawan berburu. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah darahmu benar-benar sekuat kata-katamu,
ujarnya dengan suara rendah namun mengancam. Raina tidak bergeser, tangannya masih di atas meja, tapi jemari kirinya meremas pelan ujung kain lap. Di balik tatapan tenangnya, ia sudah merasakan getaran halus di udara, tanda bahwa tubuhnya mulai merespons ancaman nyata. "Jangan dulu, hanya saat diperlukan," pesan kakeknya terngiang jelas. Kerumunan mulai terbentuk kembali, meski orang-orang mencoba menjaga jarak aman. Sangkot berdiri di belakang Oloan, menyeringai penuh kemenangan, seolah yakin bahwa bosnya akan segera menjatuhkan gadis itu dengan sekali gebrakan. Namun, beberapa pedagang senior berbisik, mengingatkan satu sama lain bahwa Raina bukan gadis biasa. Oloan melangkah maju, jaraknya kini tinggal satu lengan dari Raina. "Kau bisa pilih, Nona, tunduk sekarang. Atau aku pastikan besok lapakmu ini tinggal cerita," katanya sambil menunjuk meja soto. Matanya tajam, sorotnya penuh tekanan. Raina menatap balik tanpa berkedip. "Kalau aku tunduk pada ketidakadilan, berarti aku mengkhianati darah leluhurku," jawabnya. Nada suaranya tak meninggi, tapi kekuatannya terasa menghantam udara di sekitar mereka. Beberapa orang yang berdiri di pinggir lorong merinding tanpa tahu sebabnya. Oloan terkekeh pendek. "Bagus, aku suka yang keras kepala. Tapi lihat nanti, keras kepalamu akan kubayar dengan hancurnya harga dirimu." Ia mengangkat tangannya, bersiap memberi sinyal kepada Sangkot untuk mulai mengacak-acak lapak. Tepat saat itu, udara di sekitar meja Raina berubah. Hawa panas merayap, bercampur aroma rempah kuah soto, menciptakan rasa aneh yang membuat orang di dekat situ menelan ludah. Raina perlahan melepaskan genggaman kain lap, lalu berdiri tegak, matanya menatap lurus ke Oloan. Dalam pandangan orang-orang, tatapan itu seperti memancarkan cahaya samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Oloan mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tubuhnya merasakan tekanan yang datang bukan dari otot atau senjata, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia menelan ludah tanpa sadar. Tapi harga diri sebagai penguasa pasar membuatnya tetap tegak, meski ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia hadapi. Oloan mengangkat tangannya perlahan, seperti seekor harimau yang hendak menerkam. Kerumunan menahan napas, beberapa pedagang wanita bahkan mulai memeluk dagangan mereka, takut bentrokan ini berubah menjadi keributan besar. "Aku beri kesempatan terakhir, mundur," ucap Oloan datar, meski nadanya jelas bukan ajakan damai, melainkan ancaman yang dibalut kesombongan. Raina melangkah maju setengah tapak, membuat jarak mereka kini hanya sejengkal. "Aku sudah memilih jalanku, Bang Oloan. Dan jalanku bukan untuk mundur dari kebenaran," ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Hawa di sekelilingnya terasa makin berat, seolah udara membawa pesan yang hanya bisa dirasakan oleh naluri manusia. Oloan menggeram, lalu mengayunkan tangannya ke arah bahu Raina dengan cepat, gerakan khas preman pasar yang terbiasa menakut-nakuti lawan. Namun, di detik yang sama, Raina memiringkan tubuhnya sedikit, lalu menepuk lengan Oloan dengan telapak tangan terbuka. Sentuhan itu terlihat ringan, tapi tubuh Oloan justru terdorong setengah langkah ke belakang, seolah disentuh oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Sorak kecil terdengar dari kerumunan. Sangkot terperangah, tidak percaya bosnya yang terkenal tangguh bisa tersentak mundur oleh seorang gadis. "Bang, hati-hati," dia, Sangkot belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Oloan kembali maju, kali ini dengan pukulan lurus ke arah dada Raina. Raina menangkis dengan gerakan melingkar, tangannya seperti membentuk pusaran angin. Saat pukulan Oloan menyentuh lengannya, tenaga itu seakan hilang begitu saja, menguap entah kemana. Oloan merasakan ototnya seketika lemas, seperti tidak lagi memiliki daya untuk menghantam. "Apa ini?" gumamnya dengan napas memburu. Suasana pasar yang semula bising kini nyaris senyap total. Bahkan pedagang sayur di ujung lorong berhenti menimbang timun, terpaku pada adegan yang mereka saksikan. Semua mata tertuju pada Raina, yang kini berdiri tegak dengan tatapan mata tajam dan penuh wibawa. "Itu baru bayangan Sombaon, Bang Oloan," ujar Raina tenang. "Kalau aku keluarkan sepenuhnya, kau mungkin tidak akan bisa berdiri lagi." Kalimat itu tidak diucapkan dengan kesombongan, melainkan sebagai peringatan terakhir. Namun di telinga Oloan, kata-kata itu terdengar seperti tantangan yang menusuk harga dirinya. Oloan mengatupkan rahang, matanya menyala marah. "Kalau begitu, tunjukkan padaku," teriaknya sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan berikutnya. Kerumunan terbelah,
siap menyaksikan pertarungan yang kini jelas bukan sekadar adu otot biasa, ini sudah menjadi pertempuran antara gengsi dan warisan darah. Oloan mengaum marah, lalu melesat ke depan dengan serangan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya membungkuk sedikit, kedua tangannya siap menghantam sekaligus menubruk Raina. Sorot matanya penuh amarah bercampur gengsi yang terluka. Kerumunan pedagang dan pembeli otomatis mundur, menciptakan lingkaran kosong di tengah lorong pasar. Raina menarik napas dalam-dalam. Gerakannya lambat di mata sendiri, tapi bagi orang lain terasa seperti bayangan yang tiba-tiba memudar dan muncul kembali. Begitu Oloan hampir menyentuhnya, ia memutar tubuh ke samping, dan dengan telapak tangan kanan, ia menepuk dada Oloan tepat di ulu hati. Sentuhan itu tidak keras, tapi suara seperti dentuman kayu patah bergema di telinga semua yang hadir. Tubuh Oloan langsung terhuyung, napasnya tersengal, matanya terbelalak tak percaya. Ia mencoba bertahan, namun lututnya melemas, membuatnya setengah berlutut di hadapan Raina. Sorot matanya kini bukan lagi hanya marah, ada ketakutan yang mulai tumbuh. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya pecah di tengah kerongkongan. "Ini hanya satu tarikan napas dari Sombaon," jawab Raina pelan. "Ilmu ini diturunkan untuk melindungi, bukan untuk menyerang. Tapi kadang, melindungi berarti menghentikan mereka yang menindas." Suaranya terdengar jelas di tengah pasar yang kini hening, membuat kata-kata itu terpatri di telinga semua yang hadir. Sangkot melangkah maju, ingin membantu bosnya berdiri, tapi baru selangkah ia sudah merasakan hawa panas menyapu wajahnya. Ia berhenti mendadak, instingnya berteriak bahwa jika ia nekat mendekat, nasibnya akan lebih buruk dari Oloan. Oloan mencoba bangkit, namun setiap kali ia berusaha mengerahkan tenaga, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Raina, mencari celah untuk membalikkan keadaan, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan teduh yang tak bisa ia tembus. Di dalam hati, ia mulai sadar, kekuasaan yang ia banggakan di pasar ini ternyata rapuh di hadapan kekuatan sejati. Kerumunan mulai bergumam. Beberapa pedagang yang selama ini takut pada Oloan kini memandang Raina dengan campuran kagum dan lega. Mereka tahu, bila gadis ini memutuskan bertahan di pasar, keseimbangan kekuasaan yang selama ini timpang bisa berubah. Raina mundur selangkah, lalu berkata tegas, "Pergilah, Bang Oloan. Jangan kembali sebelum kau belajar menghargai orang lain. Hari ini, aku tidak meruntuhkanmu. Tapi lain kali, mungkin aku tak akan menahan tangan." Ucapannya itu menjadi akhir dari bentrokan, meninggalkan Oloan yang tertunduk, dan pasar yang kini bergemuruh dengan cerita baru yang akan menyebar ke seluruh Medan sebelum sore. Sehari setelah bentrokan itu, pasar Petisa seperti punya energi baru. Para pedagang yang sebelumnya selalu menunduk ketika Oloan lewat, kini mulai berani bercanda lagi di lapak masing-masing. Namun di balik suasana yang tampak cerah, bisik-bisik tentang kejadian kemarin menyebar cepat, bahkan keluar dari pasar, menuju warung-warung kopi, terminal angkot, hingga ke pasar-pasar lain di Medan. "Si Oloan kena hajar sama cewek penjual soto?" tanya seorang tukang becak di dekat pasar Sentosa sambil tertawa tak percaya. "Bukan cuma dihajar," katanya cewek. "Itu pakai ilmu warisan Batak," jawab temannya yang baru pulang dari Petisah. Cerita itu terus berubah-ubah, makin dramatis tiap kali berpindah mulut, sampai ada yang bilang Oloan sempat pingsan di tempat. Di sudut pasar, Raina tetap berjualan seperti biasa. Namun ia bisa merasakan tatapan yang berbeda, ada rasa hormat, ada rasa ingin tahu, tapi juga ada rasa waspada. Raina tahu, kekuatan yang ia tunjukkan kemarin bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan sembarangan. Sekali rahasia itu terbuka, akan selalu ada orang yang ingin menguji atau menantangnya. Oloan sendiri mengurung diri di markas kecilnya, sebuah ruangan di lantai atas ruko tua tak jauh dari pasar. Bekas tepukan Raina di ulu hatinya masih ia rasakan, membuatnya susah tidur semalam. Lebih dari rasa sakit fisik, gengsinya yang hancur membuat pikirannya berkecamuk. "Kalau kabar ini terus nyebar, aku selesai," gumamnya lirih. Sangkot mencoba menyemangati, menawarkan ide untuk mengumpulkan kelompok dan merebut kembali wibawa mereka dengan aksi yang lebih keras. Tapi Oloan hanya menggeleng. "Kalau aku salah langkah, bukan cuma pasar ini yang hilang. Semua orang akan lihat aku kalah lagi," katanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Di saat yang sama, kabar tentang Raina sampai ke telinga orang-orang yang dulu punya dendam pribadi pada Oloan. Beberapa di antara mereka adalah preman dari pasar lain yang selama ini kalah bersaing.
Mereka mulai melihat peluang untuk merebut wilayah Oloan, menjadikan kekalahan kemarin sebagai titik lemah yang bisa dieksploitasi. Raina menyadari ancaman itu. Sore itu, saat pasar mulai sepi, seorang lelaki tua berwajah keras datang ke lapaknya. Ia tidak membeli apapun, hanya duduk dan berkata, "Kau pikir mengalahkan Oloan membuatmu aman? Kau baru saja mengundang badai yang lebih besar, anak muda." Kata-kata itu membuat Raina terdiam, menyadari bahwa ini baru permulaan. Di langit, matahari senja mulai tenggelam, meninggalkan cahaya oranye yang memantul di atap seng pasar. Tapi di hati Raina, bayangan akan hari-hari yang lebih sulit mulai menyelimuti. Ia tahu, kekuatan leluhurnya akan kembali diuji, dan kali ini, lawannya mungkin jauh lebih berbahaya daripada Bang Oloan. Malam itu, angin di sekitar pasar Petisah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di genangan air hujan siang tadi. Di salah satu sudut pasar yang sudah sepi, 4 pria bertubuh besar melangkah pelan, mengamati setiap kios yang sudah terkunci. Mereka bukan orang Petisah, aksen mereka jelas dari luar medan, dan tatapan mata mereka menyiratkan niat yang tidak baik. Ketika sampai di dekat lapak soto Raina, mereka berhenti. Seorang pria berkepala plontos, yang tampak seperti pemimpin mereka, menatap ke arah warung sederhana itu dengan senyum tipis. "Ini dia perempuan yang bikin Oloan kehilangan muka," ucapnya pelan. Tangannya yang penuh bekas luka mengetuk meja warung, seperti sedang mengukur kekuatan lawan yang belum pernah ia temui. Keesokan paginya, pasar kembali ramai. Pedagang mulai membuka lapak, aroma ikan asin bercampur wangi rempah dari soto Raina memenuhi udara. Namun, suasana sedikit tegang ketika 4 pria asing itu kembali muncul, kali ini di tengah keramaian. Mereka berjalan santai, tapi tatapan mereka tajam ke arah Raina. Beberapa pedagang mulai berbisik, menyadari ada sesuatu yang akan terjadi. Pemimpin mereka, yang dipanggil Pariban Simbolon, duduk di bangku kayu warung Raina tanpa diminta. "Soto 1, tapi jangan kau pikir ini pesanan biasa," ucapnya, suaranya berat dan dingin. Raina hanya menatap, tidak bicara, lalu berbalik ke dapur, menyiapkan mangkuk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar pelanggan. Ketika mangkuk soto diletakkan di meja, Pariban tidak langsung makan. Ia mencondongkan tubuh, berbisik pelan. Namun cukup keras untuk membuat pedagang di sekitar bisa mendengar, "Kau hebat bisa bikin Oloan jatuh. Tapi kau mau tahu apa yang lebih susah? Bertahan hidup setelah itu." Kalimat itu membuat udara di warung terasa menegang. Beberapa pembeli mulai pergi, merasakan aura tak nyaman. Pariban tersenyum, lalu mulai makan sotonya dengan tenang, seolah tidak ada ancaman apapun di balik ucapannya. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Raina. Itu bukan tatapan orang yang sekadar ingin menguji, itu tatapan orang yang sudah memutuskan bahwa targetnya harus dihancurkan. Raina berdiri tegak, menatap balik tanpa gentar. "Kalau kau datang untuk cari masalah, Pariban, aku tidak akan menghindar. Tapi ingat, di pasar ini, aku bukan sendirian," ucapnya tegas. Di kejauhan, beberapa pedagang yang merasa berhutang budi pada Raina mulai mendekat, meski dengan wajah cemas. Pariban hanya terkekeh, lalu berdiri. "Kau benar, kau tidak sendirian, tapi begitu juga aku," katanya sambil melangkah pergi, meninggalkan aroma ancaman yang kental. Raina tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah pembukaan dari babak baru yang bisa lebih berbahaya dari semua yang pernah ia hadapi sebelumnya. Pagi itu, langit di atas pasar Petisah tampak mendung, seolah mengantisipasi sesuatu yang buruk akan terjadi. Raina sudah bersiap lebih awal, membersihkan meja warungnya sambil sesekali melirik ke arah pintu pasar. Nalurinya sebagai mantan pegulat jalanan membuatnya peka, ancaman Pariban kemarin bukan sekadar gertakan kosong. Keramaian pasar tiba-tiba terbelah ketika teriakan keras terdengar dari arah gerbang. 4 pria berbadan kekar, termasuk Pariban, berjalan cepat menuju lapak Raina. Mereka membawa kantong plastik besar, entah berisi apa, tapi cara mereka menggenggamnya seperti memegang senjata. Pedagang-pedagang mulai menarik barang dagangan mereka, memberi jalan, namun tetap mengintip dari kejauhan. Pariban menendang kursi di depan warung Raina, membuatnya terjungkal. "Kau pikir bisa menantangku, perempuan?" Suaranya menggelegar, memancing perhatian seluruh pasar. Raina tetap diam, hanya memandang lurus, mencoba membaca pergerakan mereka. Tangannya perlahan menggeser sendok besar yang biasa ia gunakan untuk menyendok kuah, tapi kali ini, itu bisa menjadi senjata.
Salah satu anak buah Pariban maju, mencoba menarik meja Raina dengan kasar. Refleks Raina bekerja lebih cepat. Ia memutar tubuh, mengait kaki pria itu, dan menjatuhkannya ke tanah dalam satu gerakan. Tubuh besar itu menghantam lantai pasar dengan bunyi keras, membuat kerumunan terkejut. Raina berdiri tegak, matanya tajam, bibirnya mengucapkan doa leluhur Batak yang jarang ia gunakan. Pariban mengangkat tangannya, memberi tanda kepada dua anak buahnya yang lain untuk menyerang. Mereka maju bersamaan, tapi Raina menghindar dengan gerakan lincah, memanfaatkan meja dan bangku sebagai penghalang. Satu pukulan berhasil ia tangkap, lalu ia memutar pergelangan lawan hingga terdengar bunyi krek yang memekakkan telinga. Jeritan kesakitan memecah udara, kerumunan mulai bersorak, sebagian mendukung Raina, sebagian lagi hanya terperangah melihat kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. "Ingat namaku, Pariban," teriak Raina sambil menatap langsung ke matanya, "aku pewaris darah yang tidak pernah tunduk." Ucapannya menggema, membuat Pariban untuk sesaat kehilangan kata-kata. Namun, Pariban tidak mundur. Ia maju perlahan, senyumnya tipis tapi matanya menyala penuh amarah. "Kau hebat, tapi kau belum melihat amarahku yang sebenarnya," katanya. Suasana pasar membeku, seolah setiap orang menahan napas menunggu bentrokan puncak yang akan pecah kapan saja. Dan di detik itu juga, langit mengeluarkan suara guntur keras, seolah mengumumkan bahwa pertempuran ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi awal dari perang yang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di pasar Petisah. Guntur kembali menggelegar, membuat suasana pasar seakan dipayungi ketegangan yang pekat. Raina berdiri tegak, matanya mengunci pandangan ke Pariban. Tidak ada lagi kata-kata basa-basi, hanya tatapan dua jiwa yang sama-sama siap bertarung sampai salah satu tumbang. Para pedagang dan pembeli merapat ke dinding kios, memberi ruang kosong di tengah pasar yang kini berubah menjadi arena. Pariban melangkah maju, setiap langkahnya memantul di telinga seperti dentuman genderang perang. Ia mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan ototnya yang mengeras. "Hari ini, kau akan menyesal menantangku," katanya, lalu menyerang dengan pukulan lurus ke arah wajah Raina. Raina menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan tendangan rendah yang membuat Pariban sedikit goyah. Serangan demi serangan dilontarkan, dan setiap benturan tubuh terdengar seperti palu menghantam kayu. Raina mengandalkan kecepatan dan tekniknya sebagai mantan pegulat jalanan, sementara Pariban bermain dengan kekuatan murni dan amarah membara. Meski tubuh Raina jauh lebih kecil, gerakannya seperti bayangan, sulit ditangkap, selalu selangkah lebih cepat. Namun, Pariban bukan lawan biasa. Ia berhasil menangkap lengan Raina dan memutarnya, mencoba membantingnya ke tanah. Dalam sepersekian detik, Raina mengucapkan mantra singkat peninggalan leluhurnya. Tubuhnya seolah memantul dari cengkeraman itu, lalu memutar untuk menghantamkan siku tepat ke rahang Pariban. Suara duk keras membuat penonton terperanjat. Darah mulai menetes dari sudut bibir Pariban. Amarahnya berubah menjadi kebuasan. Ia mengayunkan pukulan besar, memaksa Raina mundur beberapa langkah. Tapi Raina tetap fokus. Ia menunduk, meraih segenggam garam dari wadah di meja sotonya, lalu melemparkannya ke mata Pariban. Preman itu berteriak kesakitan, matanya perih dan pandangannya kabur. Melihat celah itu, Raina maju dengan serangan bertubi-tubi, lutut menghantam perut, pukulan menghantam dada, dan sebuah kuncian leher yang ia gunakan untuk menjatuhkan Pariban ke tanah. Tubuh besar itu ambruk, menghantam lantai basah pasar dengan bunyi menggelegar. Sorak-sorai membuncah dari kerumunan. Raina berdiri di atasnya, napasnya terengah-engah, tapi matanya masih penuh nyala api. "Ini pasar milik semua orang, bukan milikmu," ucapnya tegas, suaranya seperti gemuruh yang menusuk harga diri Pariban. Di langit, hujan mulai turun pelan, membasahi tanah dan darah yang bercampur. Tapi bagi semua yang menyaksikan, hujan itu seperti tanda bahwa kekuasaan lama di pasar Petisah mulai runtuh, dan babak baru akan segera dimulai. Hujan semakin deras, membasahi seluruh pasar hingga aroma tanah basah bercampur dengan bau darah Pariban yang masih tergeletak di tanah. Orang-orang mulai kembali beraktivitas, namun pandangan mereka sesekali melirik ke arah Raina, sosok perempuan yang baru saja mengguncang reputasi preman paling ditakuti di pasar Petisah. Sementara itu, Pariban pelan-pelan bangkit, wajahnya dipenuhi luka dan matanya menyala penuh kebencian. Ia menatap Raina dengan sorot mata yang seolah berjanji akan membalas. "Kau pikir ini sudah selesai? Hah? Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan,"
geramnya, suaranya serak namun penuh racun. Raina tidak bergeming, ia hanya memandang balik dengan tatapan dingin, lalu berbalik menuju lapaknya, meninggalkan Pariban terhuyung-huyung sambil memegangi rahangnya yang memar. Begitu keluar dari kerumunan, Pariban disambut oleh beberapa anak buahnya yang sejak tadi menyaksikan pertarungan dari jauh. Mereka membantunya berdiri tegak. "Bang, biar kami langsung hajar dia sekarang," ujar salah satu dari mereka dengan wajah merah padam. Pariban mengangkat tangannya, menahan. "Tidak, ini urusanku, tapi kita harus cari cara yang membuatnya hancur tanpa ampun." Malam itu, di sebuah warung kopi kecil yang sepi, Pariban duduk bersama dua orang kepercayaannya. Di atas meja, asap rokok berputar lambat, sementara matanya yang penuh dendam menatap kosong keluar jendela. "Dia bukan perempuan biasa," kata Pariban lirih, "dia punya sesuatu, ilmu, mungkin. Kita butuh orang yang lebih kuat dari dia." Salah satu anak buahnya berbisik, menyebut nama seorang dukun Batak tua di pinggiran Danau Toba yang terkenal mampu memanggil kekuatan leluhur. Raina, di sisi lain, mencoba kembali berjualan seperti biasa. Tapi ia merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang asing di pasar. Intuisi leluhurnya berbisik bahwa bahaya belum benar-benar berlalu. Saat malam tiba, ia duduk di dapurnya, menatap pusaka kecil berbentuk kalung yang diwariskan ibunya. "Opung, beri aku kekuatan," bisiknya, seolah berbicara pada arwah nenek moyangnya. Pariban dan anak buahnya memulai perjalanan malam menuju desa terpencil itu. Hujan masih turun, dan kabut tebal menyelimuti jalanan. Dalam hati Pariban, setiap langkah adalah janji balas dendam. "Aku akan pastikan dia berlutut di kakiku," gumamnya, menggenggam erat sebilah parang kecil yang ia bawa. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di tepi hutan. Dari kegelapan, muncullah seorang pria tua bertubuh kurus namun matanya memancarkan cahaya aneh. Tanpa banyak bicara, pria itu mengangguk pada Pariban, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. "Kau mau mengalahkan pewaris darah Batak itu? Kalau begitu, kau harus siap menanggung akibatnya." Suaranya berat, seperti berasal dari dalam bumi. Pariban hanya tersenyum tipis, penuh keyakinan bahwa ia akan memenangkan pertempuran berikutnya. Namun di tempat lain, Raina telah mempersiapkan diri. Ia tahu, badai yang lebih besar akan datang, dan kali ini bukan hanya otot yang akan diuji, tapi juga kekuatan jiwa dan warisan leluhurnya. Fajar belum sepenuhnya mereka ketika pasar sudah mulai ramai. Namun pagi itu, udara di pasar Petisah terasa berbeda, berat dan tegang. Raina berdiri di lapaknya, menatap ke arah ujung lorong pasar, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, Pariban akan datang hari ini. Angin pagi membawa aroma anyir yang tak biasa, seolah memberi pertanda buruk. Tepat pukul 7, kerumunan tiba-tiba terbelah. Pariban muncul, wajahnya penuh bekas luka, namun sorot matanya bukan lagi sekadar marah, ada kilatan liar, tanda kekuatan asing yang kini mengalir di tubuhnya. Di belakangnya, dua anak buah setia berjalan membawa parang panjang. Orang-orang pasar mulai mundur, sebagian bersembunyi di balik gerobak. "Raina!" teriak Pariban, suaranya menggema seperti guntur. "Hari ini, semua orang akan lihat kau sujud minta ampun." Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan getaran aneh di tanah. Beberapa orang yang terlalu dekat langsung merasa pusing dan terhuyung-huyung. Raina bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya, seperti bara yang menyala. Raina maju satu langkah, mata tajamnya menatap tanpa gentar. Tangannya meraih kalung pusaka yang tergantung di lehernya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu mulai melantunkan mantra warisan leluhur Batak. Suara lirihnya bercampur dengan deru angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Saat matanya terbuka kembali, cahaya kemasan membungkus tubuhnya, membuat orang-orang yang menonton terpana. Pariban langsung menyerang, melompat dengan kecepatan yang tak manusiawi. Namun Raina memutar tubuhnya, menangkis dengan satu pukulan telapak tangan yang memancarkan gelombang udara. Dentuman keras terdengar, dan Pariban terlempar beberapa meter, menghantam gerobak buah hingga hancur berantakan. Tapi ia bangkit lagi, tertawa seperti orang kesurupan. "Bagus, makin seru." Pertarungan berubah menjadi badai kekuatan. Pariban mengayunkan parangnya yang kini menyala dengan cahaya merah darah, sementara Raina bergerak lincah. Setiap gerakannya diiringi kilatan cahaya kemasan. Suara logam beradu, tanah bergetar, dan warung-warung di sekitar mulai roboh karena hantaman energi mereka. Orang-orang berteriak dan berlarian,
tapi tetap mengintip dari kejauhan, tak sanggup meninggalkan tontonan yang mengerikan sekaligus memukau itu. Raina akhirnya melihat celah ketika Pariban kehilangan keseimbangan sejenak. Dengan gerakan cepat, ia melompat tinggi dan menghantamkan pukulan ke dada Pariban sambil meneriakkan nama leluhurnya. Ledakan cahaya memenuhi pasar, membuat semua orang menutup mata. Ketika sinar itu meredup, Pariban sudah tergeletak tak bergerak, pusaka gelapnya hancur berkeping-keping. Hening menyelimuti pasar, hanya suara napas berat Raina yang terdengar. Ia menatap tubuh Pariban sejenak, lalu berbalik dan kembali ke lapaknya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun semua orang tahu, pagi itu bukan sekadar kemenangan seorang pedagang soto, tapi kebangkitan warisan leluhur yang tak bisa dipandang remeh.